Oke, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan wafat salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh mempunyai hari baru. Bapa, pagi ini kami akan mendengarkan pengajaran-Mu melalui Romo tercinta kami, Romo Gunawan. Kiranya Bapa memberikan pencurahan rahmat dan bimbingan agar kami dapat mengerti dan memahami ajaran. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pak Udin yang meninggal malam. Kiranya Bapa berikan pengampunan, mengingat segala kebaikannya, dan menerima Pak Udin di sisi-Mu. Kiranya Bapa pun juga akan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Semua doa ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan penantara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan Romo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Kita meneruskan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, mungkin ulang biar semakin hafal, semakin mendalam. Nah, berawal dari Natal kemarin tentang 3 orang Majus yang memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Lalu itulah yang menjadi, boleh dikatakan, pribadi Yesus sendiri, digambarkan dengan 3 simbol. Dengan demikian, kalau kita mengikuti Yesus, kita ikut ambil bagian di dalam tugas utama yang diemban oleh Yesus menjadi imam dan raja dan nabi. Apa itu imam, raja, dan nabi? Adalah 3 tugas utama yang diemban oleh Kristus, yang kemudian sebagai gereja kita ikut ambil bagian dalam tugas utama Yesus. Yang pertama adalah pewartaan, pengajaran. Yang kedua, pengudusan. Yang ketiga,
adalah penggembalaan atau pelayanan. Nah, ketika tugas itu kita ulang pada waktu pertemuan yang awal-awal, kita mempunyai dasar iman Kristiani, dasar semua gerak gereja, dasar pewartaan dan semuanya itu dilandaskan oleh dasar iman Kristiani. Kita sudah hafal semuanya itu. Dasar iman Kristiani adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Itu yang harus senantiasa melekat di hati kita. Karena apa? Pewartaan itu muncul dan kemudian tumbuh dan berkembang ketika para rasul, para murid akhirnya setelah berjuang dan bergulat sekian lama bersama dengan Yesus dalam keraguan, di dalam kebimbangan, dalam kemantapan, up and down, turun dan naik, percaya tidak, ikut Yesus, meninggalkan Yesus, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah Yesus wafat dan bangkit, dasar kebangkitan itulah yang membuat gereja hadir di tengah-tengah dunia. Maka kita mengatakan bahwa dasar iman Katolik, dasar iman Kristiani adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Setelah mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebagai saksi Kristus yang utama, maka mereka kemudian mewartakan Injil. Itulah yang terjadi sekitar tahun 30-an ketika mereka kemudian penuh dengan Roh Kudus mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit adalah Sang Juru Selamat. Petrus dengan keberaniannya luar biasa yang seringkali dikisahkan dalam peristiwa Pentakosta. Pentakosta, Petrus bersama dengan berpidato mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit adalah Kristus Sang Juru Selamat dunia. Lalu Petrus melalui kisah yang kemudian dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, itu mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul, meskipun tidak semua rasul disebutkan, tetapi yang utama adalah Petrus, Yohanes, dan Paulus, begitu banyak diceritakan dalam kisah itu. Maka itulah yang menjadi awal dari seluruh pewartaan gereja. Lalu selanjutnya, pewartaan-pewartaan yang disebut kemudian tradisi gereja, tradisi lisan itu dibukukan oleh para saksi iman, khususnya para penulis Injil, yang kemudian kita sebut sebagai kitab suci, ya, yang menjadi sumber iman Katolik yang utama, dan juga tradisi gereja ditetapkan dalam magisterium. Itulah sumber iman kita. Nah, kalau kita kemudian sekarang kita sedikit melihat yang kedua, soal kitab suci. Kitab suci kita yang sekarang kita pegang itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Itu ditetapkan di dalam gereja, penetapan kitab suci sebagai wahyu ilahi, peristiwa atau proses penetapan kitab suci, ini kitab suci yang diakui gereja atau yang tidak, itu namanya proses kanonisasi. Proses kanonisasi. Istilah yang sama juga dipakai ketika Paus itu menentukan seseorang diberi gelar santo atau santa, orang kudus, itu namanya juga kanonisasi. Maka di dalam gereja ada yang disebut protokanonik dan deuterokanonik. Itu ada dalam kitab suci kita. Dalam
Perjanjian Lama ada yang disebut proto. Proto itu satu, ditro itu kedua. Maka deuterokanonik adalah proses menentukan kebenaran kitab suci sebagai wahyu ilahi untuk yang kedua kalinya. Dan itu diterima oleh Gereja Katolik, protokanonika dan deuterokanonika yang kita lihat dalam Perjanjian Lama. Tetapi oleh orang-orang Yahudi, deuterokanonika itu tidak dimasukkan di dalam kanon mereka. Kanon itu adalah pasal-pasal dalam hukum gereja juga. Sehingga orang-orang Yahudi hanya mempunyai Perjanjian Lama yang sering disebut Taurat dan Kitab para Nabi. Maka itu seringkali muncul juga dalam Perjanjian Baru ketika Yesus mengajarkan kepada para murid, ketika Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Musa itu mewakili Taurat dan Elia mewakili para nabi. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu ada protokanonika, itu yang kemudian oleh gereja reformasi atau gereja Protestan itu mengikuti tradisi atau penentuan kitab suci orang-orang Israel. Kenapa deuterokanonika itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel? Karena mereka mengatakan bahwa deuterokanonika itu ditulis pada zaman Yerusalem dijajah oleh Antiochus Epiphanes, orang dari utara, dari budaya Yunani. Sehingga budaya Yunani itu menguasai pada saat itu, menguasai Yerusalem. Memang budaya Yunani itu sangat menarik, khususnya bagi orang-orang muda. Karena apa? Karena di sana ada hal-hal yang baru yang kemudian diadopsi oleh semua bangsa di dunia ini. Misalnya soal demokrasi sekarang kita yang pakai ini, meskipun ada banyak yang lemah tentang yudikatif, eksekutif, dan legislatif, itu kan berasal dari demos kratos. Lalu tentang matematika, tentang fisika, itu semua berasal dari Yunani. Sehingga ajaran Helenistis yang begitu baru itu menjadi menarik. Sehingga kitab suci yang ditulis pada zaman itu memakai bahasa Yunani. Karena begitu kerasnya peperangan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang Yunani pada saat itu, ketika Bait Allah Yerusalem itu diobrak-abrik oleh pimpinan orang Helenistis, Antiochus Epiphanes, di mana patung-patung dewa-dewi ditempatkan di Bait Allah, di Kenisah, maka marahlah orang-orang Yahudi. Diobrak-abrik, perang terjadi yang disebut Perang Makabe. Makabe dengan tiga saudara anak Matatias itu, namanya Yudas Makabe, kemudian kakaknya Simon Makabe, lalu adiknya Yonatan. 3 orang itu berperang bergantian pimpinan. Ketika Yudas mati, ganti Simon mati, ganti Yonatan, akhirnya mengalahkan orang-orang Yunani. Dan Kenisah kemudian disucikan kembali dari kuasa-kuasa kegelapan dari sana, dan patung-patung dihancurkan, lalu terkenal dengan penyucian Bait Allah pada zaman Perjanjian Lama, kira-kira 160 tahun sebelum kelahiran Yesus.
sehingga terjadi pemurnian bait Allah yang seringkali disebut dengan apa? Ibadat Hanukah, yaitu penyucian bait Allah. Maka saking bencinya orang Yahudi dengan orang-orang penjajah itulah, maka tulisan-tulisan kitab suci yang muncul pada saat itu dengan bahasa Yunani, mereka tidak mau terima. Itu bukan bahasanya ya, orang-orang Ibrani, bukan bahasanya orang-orang Yahudi. Sehingga Deuterokanonika itu tidak mau dipakai. Nah, di dalam proses kanonisasi yang kedua, maka Deutero itu kedua, nanti Trito itu ketiga. Nanti kalau kita belajar kitab Nabi Yesaya, itu juga ada Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Jadi seluruh kitab Nabi Yesaya yang jumlahnya 66 bab itu dibagi menjadi 3 bagian itu. Yang bagian ketiga, kedua rupa-rupanya bukan Yesaya yang menulis. Nah, itu nanti saja. Nah, sehingga kitab suci yang kita pakai itu ada 2, yang Perjanjian Lama, Proto Yesaya, Proto Kanonika, dan Deutero Kanonika. Nah, Gereja Reformasi mengikuti pendapat atau pilihan dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, sehingga Deuterokanonika tidak dipakai oleh orang-orang Protestan sampai sekarang. Jadi mereka hanya pakai Protokanonika dan Perjanjian Baru. Itulah bentuk pewartaan tugas gereja setelah para rasul menjadi dasar dari pembangunan gereja dalam arti umat Allah. Lalu baru ditulis, baru diabadikan sebagai tradisi tertulis yang namanya kitab suci. Nah, kitab suci sendiri, Perjanjian Lama, itu diakui oleh gereja Katolik setelah juga dikanonisasi, yang kemudian definitif diterima di dalam gereja sebagai kitab suci Wahyu Ilahi sekitar abad pertama, abad kedua. Nah, Deuterokanonika itu sendiri mempunyai kisah-kisah yang cukup menarik sebetulnya. Ada 7 buku kitab suci dalam Deuterokanonika. Tobit, ada Yudit, gitu ya. Lalu ada 1-2 Makabe, kitab sucinya, kitab kebijaksanaan, dan kitab Putra Sirah. Yang terakhir adalah Nabi Baru. Itu isi Deuterokanonika. Nanti kalau kita mau pelajari satu persatu juga boleh. Kisah-kisahnya sungguh sangat menarik. Lalu yang Protokanonika itu sama. Kalau kita melihat susunannya dari Protokanonika atau kitab suci Perjanjian Lama yang kita pakai bersama, itu sama antara gereja Katolik dan gereja Protestan, dan juga dipakai oleh orang-orang Yahudi. Jadi kitab suci yang Perjanjian Lama, yang Protokanonika itu mempunyai kesamaan di dalam pemakaian dari 3 agama. Jadi agama Katolik, agama Kristen Protestan, sama orang-orang Yahudi. Di luar itu memang ada gereja-gereja yang seringkali muncul dan ada yang tidak masuk. PGI, kalau KWI itu khusus Katolik, PGI adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Di dalam kitab suci kitab Perjanjian Lama, itu orang-orang Yahudi hanya mempunyai 39 kitab suci. Tetapi pembagiannya tidak sama seperti kita. Begitu juga Protestan. Kalau kita mempunyai 45 atau 46 di dalam Perjanjian Lama, 46 buku, semacam perpustakaan itu. Dalam Perjanjian Baru, itu ada 27 buku.
Kalau kita mempelajari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu susunannya begitu rapi. Beda dengan susunan kitab suci di dalam tradisi Yahudi. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama itu dibagi menjadi 3 bagian yang pokok. Yang pertama adalah bagian tentang kitab-kitab sejarah, ya, berupa prosa, ya, berupa prosa. Prosa itu cerita-cerita, sehingga kadang-kadang kita mudah mengikuti, meskipun banyak orang mengatakan kalau baca Perjanjian Lama itu serem. Gitu. Ini hanya perang, adanya hanya pembunuhan, istrinya banyak, macam-macam itu. Kadang-kadang baca kita Perjanjian Lama roto serem. Ya. Karena memang itu tradisi Perjanjian Lama, sehingga bagaimana orang Perjanjian Lama itu menghayati Allah sendiri yang hidup di tengah-tengah mereka dalam sejarah. Maka perbedaan budaya yang dialami pada saat itu dengan zaman sekarang seringkali membuat kita bertanya-tanya. Kadang-kadang muncul kok Tuhan dalam Perjanjian Lama itu kok kejam, ya. Tuhan itu kok marah, Tuhan itu kok menghukum. Tentanya Tuhan itu dalam Perjanjian Baru Maha Pengampun. Itulah beda budaya yang terjadi pada saat itu. Beda dengan Perjanjian Baru yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan sebuah nada yang sangat berbeda. Karena Perjanjian Lama itu menjadi latar belakang dari Perjanjian Baru, supaya kita semua mengenal Yesus dalam Perjanjian Baru, kita belajar Perjanjian Lama. Karena tradisi-tradisi dalam Perjanjian Lama itu bisa memberikan penjelasan tentang Perjanjian Baru. Misalnya salah satu kata yang muncul adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu ada di dalam Perjanjian Baru yang akan kita baca besok Minggu. Itu dikatakan oleh Yohanes. Lalu untuk memahami anak domba, itu kan tradisi Perjanjian Baru sudah tidak ada lagi. Menyembelihan anak domba seperti itu dalam gereja nggak ada. Kenapa kok Gereja Katolik tidak mengikuti tradisi Perjanjian Lama yang setiap Paskah menyembelih kambing misalnya aja? Karena kita semua mempunyai anak domba yang menghapus dosa dunia, yakni Yesus Kristus sendiri yang menjadi kurban, satu-satunya kurban yang sempurna, yang menggantikan kurban-kurban Perjanjian Lama sekali untuk selama-lamanya. Maka meskipun di dalam kitab suci itu ada tradisi Paskah yang seperti itu, tapi Paskah kita sekarang tidak menyembelih kambing atau binatang, sapi, dan lain-lainnya, karena Yesus sudah menjadi kurban, satu-satunya kurban yang sempurna untuk keselamatan dunia. Maka Yesus diberi gelar anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti dalam Perjanjian Lama, itu ada 2 hal yang seringkali dikemukakan. Yesus, anak domba itu menghapus dosa manusia atau menanggung dosa manusia. Injil Yohanes lebih mengatakan menghapus dosa dunia karena mau menampilkan sebuah rahmat dan karya keselamatan Tuhan. Maka kitab suci yang kita punya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menjadi sebuah perpustakaan kita, menjadi inspirasi seperti kata siapa itu, Menteri Agama. Agama itu bukan menjadi aspirasi, tetapi menjadi inspirasi. Dan itulah yang sebetulnya sudah lama kita hayati, bahwa kitab suci
gereja itu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi manusia-manusia atau putra-putra Tuhan selaras dengan kehendak Allah. Maka kita semua juga menghayati yang sama. Itulah pewartaan atau tugas gereja yang kedua, ya, yakni kita mendasarkan pewartaan pada kitab suci setelah para rasul menjadi pondasi yang pertama, kemudian kitab suci. Dan kitab suci yang kita punya itu sekarang digemari oleh begitu banyak orang. Di mana-mana ada kursus kitab suci, di mana-mana orang membaca kitab suci, bahkan kelompoknya Bu Regina itu apa itu? Di Verbum ya Bu. Itu setiap hari membaca kitab suci berapa bab sekarang Bu ya? Sekarang 1 bab per hari. Oh, 1 bab sehari ya. Sehingga selama setahun atau selama 3 tahun orang sudah membaca seluruh kitab suci. Ya. Sekurang-kurangnya sudah pernah membaca ya Bu ya. Dan untuk mengerti itu belakangan. Iya. Ya, moga-moga kita semakin mencintai kitab suci sebagai bentuk pewartaan sabda Allah yang utama. Ya. Yakni pertama para rasul, kedua kitab suci, ketiga adalah pelayanan kita, pewartaan kita sebagai murid Yesus yang mewartakan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang nyata. Oke, semoga kita semakin mencintai karya pewartaan, karena berkat pewartaan para rasul, dan yang pertama, ya, kalau para rasul itu ketika Yesus bangkit kemudian diam saja, kita nggak tahu apa-apa juga ya. Yeah. Ternyata para rasul itu menjadi orang-orang pertama yang memberi kesaksian di tengah dunia. Sehingga apa yang diwartakan kemudian dibukukan dan disampaikan kepada seluruh dunia. Maka kita bersyukur sekali punya rasul-rasul yang setia, yang meskipun latar belakangnya orang-orang sederhana, tetapi dalam kuasa Roh Kudus, mereka semua dapat pergi ke seluruh dunia memperkenalkan Yesus hingga sampai di Jakarta. Sekarang tugas kita lah yang ikut meneruskan sebagai generasi penerus, mewartakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan tindakan-tindakan kita yang nyata, yakni dengan penuh kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo. Jadi kita bangga ya punya sejarah tentang ajaran yang sekarang kita imani itu begitu dalamnya dan begitu padatnya, sehingga kita untuk mempelajari itu butuh konsen yang lebih dari yang lain, dan itu mengimani kita sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya, pasti banyak pertanyaan nih yang muncul di benak kita semuanya. Kami persilahkan. Romo, pagi. Romo, mau tanya dong. Okay. Di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Baru itu kan ada tulisan Tuhan dengan huruf besar semua dan Tuhan dengan huruf kecil ya. Nah itu yang mana yang merujuk kepada Allah Bapa? Mungkin ada yang bisa menjawab, Bu Regina di KPKS. Enggak lah, Romo aja. Munculnya ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu kan baru dalam Perjanjian Baru. Konsep Tritunggal Maha Kudus di dalam Perjanjian Lama itu kan belum ada. Ya. Maka orang-orang
yang disebut umat Ibrani atau umat Israel itu menghayati kehadiran Allah sebagai dengan tanda-tanda. Kalau kita melihat perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Kejadian misalnya saja, di sana ada kata kita ya. Ketika kita menciptakan manusia. Jadi orang-orang perjanjian lama menghayati dengan kata Tuhan atau Yahweh waktu itu ya. Maka di sana belum ada sebuah konsep tentang Tritunggal Maha Kudus. Baru tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu baru muncul ketika Yesus hadir di dalam kehidupan sejarah. Maka di sana ada disebut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka dalam perjanjian lama seringkali kata Tuhan itu memakai huruf besar sebagai satu-satunya Allah yang menjadi penghayatan bagi umat perjanjian lama. Lalu setelah Yesus hadir, itu memang kata Tuhan itu dalam bahasa Indonesia, itu Tuhan dan Allah itu susah dibedakan dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggris, itu kan Lord dan God. Gitu. Itu dibedakan seperti di dalam bahasa Latin, itu Theos dan Kurios. Gitu. Nah, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia, atau sebetulnya lebih tepat bahasa Jawa, itu lebih bisa mirip dengan bahasa aslinya. Bahasa Jawa itu mengatakan Gusti. Gusti itu kan lebih menghadirkan keduanya. Gusti Allah. Itu bahasa Jawa lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia antara Tuhan dan Allah itu sama, menjadi satu. Maka Yesus itu disebut Tuhan, ya, diimani sebagai Tuhan dalam arti yang seperti Allah apa enggak? Ketika Yesus masih hidup, seringkali disebut sebagai Tuhan, Lord. Maka di dalam bahasa Inggris kalau berdoa Tuhan kasihanlah kami kan tidak menyebut Theos tetapi Lord, have mercy me, ya. Dan Yesus kemudian disebut Tuhan dalam arti kealahannya ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Maka di sana ada sebuah pemahaman tentang kealahan Yesus. Tapi ketika Yesus masih hidup, itu misalnya para murid menyebut, Tuhan pergilah daripadaku karena kami ini orang berdosa. Mungkin di sana masih disebut sebagai Tuhan, Lord. Tetapi karena sudah ditulis di dalam kitab suci, maka Tuhan itu yang ditulis oleh Lukas misalnya saja, tahun 80, itu umat Allah sudah mengakui, mengimani Yesus sebagai Tuhan yang disebut Allah. Maka di situ agak rumit memang. Tetapi kita yang menghayati sekarang sajalah, Yesus adalah Tuhan kita menurut pemahaman dan keyakinan kita. Mungkin Bu Yana sendiri sudah pernah belajar itu. Ya, Bu. Bu Yana. Ya, kebanyakan kan itu dalam perjanjian lama ya, Romo. Seperti itu. Tuhan huruf besar semua dan Tuhan huruf T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Sama seperti Allah gitu kan, mau di dalam kitab perjanjian lama kan ada Allah itu huruf besar semua, ada juga Allah huruf kecil. Bahkan ditulisnya depannya juga kecil gitu kan, ada kan Allah gitu.
Oke. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, baik. Kita tutup pagi ini, pertemuan pagi ini. Kita lanjutkan minggu depan hari Senin ya, Romo ya. Terima kasih banyak pengajarannya Mo pagi ini. Terima kasih banyak teman-teman. Yuk silakan Bu Billy, kita tutup. Nanti minta berkat dari Romo. Ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pemurah, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan ajaran dari Romo kita tercinta, Romo Gunawan, mengenai kitab suci, mengenai sejarahnya juga, dan supaya kita dapat mengimani lebih baik. Bapa yang Maha Baik, kami akan memulai aktivitas kami kembali pada hari ini. Bimbinglah kami ya Bapa, agar segala pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami dapat mencerminkan cinta kasih seperti ajaran-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Romo, mohon berkat Romo. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu.